Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para wabarakatuh. rekan-rekan media dan juga para pemirsa dimanapun berada, kami berada di Polda Metro Jaya hari ini. Kebetulan bersama-sama dengan teman-teman ini, ya, teman untuk menindaklanjuti pelaporan dari saudara Muhammad Daud tentang masalah keagamaan dan kepercayaan atau dalam bahasa KUHP yang dulu penodaan agama yang dilakukan oleh Subair Haidar ya di tempatnya yang sangat diduga di ICC ya, International Cultural Center. Baik. Itu bagian dari kedubes Iran. Baik. Jadi di sana dilakukan sesuatu yang diduga kuat adalah berkaitan dengan penodaan agama. Baik. Gitu kan, yaitu menghina sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, bahkan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihina, dilaknat, bahkan dia menyatakan finar katanya di neraka. Saya kira ini adalah menyakiti umat Islam di seluruh Indonesia. Dan untuk itu maka Muhammad Daud salah satunya melaporkan tentang perilaku jahat itu. Dan didampingi oleh para kuasa hukum yaitu Pak Onyo SH MPD. Nah, beliau kuasa hukum dari Garda Umat dan Bangsa. Yang juga Saudara Muhammad Isa Ansori Rahayan ya, SH. Itu juga kuasa hukum, pendamping, dan Iksan Weno. Ya, bertiga ini hadir pada saat ini untuk mendampingi Muhammad Daud untuk menindaklanjuti pelaporan yang telah dilakukan pada waktu yang lalu. Jadi intinya adalah bahwa kalau saya mengingatkan saja bahwa Majelis Ulama Indonesia itu sudah memfatwakan bahwa mereka yang menghina sahabat itu dan sahabat Rasulullah SAW yang mulia itu dikategorikan haram karena bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan ijma ulama. Kemudian jika hanya menghina saja maka hukumnya fasik dan sesat. Itu ya, apa fasikun dolun itu untuk penghinaan sahabat. Tapi kalau mengkafirkan sahabat dan itu juga ternyata berkaitan itu maka dia dihukuman kafir dan murtad. Itu menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia yang sudah dikeluarkan. Saya kira berikutnya tentu saja berkaitan dengan hukum yang positif ini yang menjadi dasar bagi pelaporan. Saya persilahkan saja Pak Onyo, langsung dilanjutkan nanti Pak Isa ya, setelah itu Pak Iksan Weno, dan terakhir nanti Pak Amin ya, Ustadz Amin dari Bandung yang juga termasuk ikut beramai-ramai lah mendorong pelaporan ini. Saya persilahkan ke Pak Onyo SH MPD untuk menyampaikan dulu masalah pengaduan dan pelaporan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman kaum muslimin semuanya, yang paling pertama adalah kami ingatkan agar supaya jangan sampai terprovokasi ya. Lalu kemudian alhamdulillah kemarin tanggal 18 Mei ya 2026 ya, kami selaku kuasa hukum daripada Muhammad Daud ya, dalam hal ini saya ya dan teman-teman di YLBH Garda Umat dan Bangsa melakukan pendampingan dan pelaporan. Dan alhamdulillah juga pasal yang kita kenakan terhadap diduga daripada pelaku ini yaitu Subair Haidar Sambodo Putra, yaitu pasal 300 Undang-Undang nomor 1 ya tahun 2003 dan atau pasal 301 KUHP. Jadi menyangkut terkait dengan penodaan agama. Adapun penjelasan terkait dengan unsur pasal kami akan serahkan ke mungkin Bang Ansori ya. Seperti itu, pada beliau persilahkan. Ya, Bang Ansori, mana silakan Bang Ansori. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami di sini selaku ya, kuasa hukum dari saudara Muhammad Daud ya. Hari ini agenda kami di Polda ini untuk mendampingi beliau untuk menyampaikan klarifikasi ya terkait dengan pelaporan yang sudah kami ajukan sebelumnya. Nah, di sini pasal yang kami laporkan ini terkait dengan pasal 300 dan 301 KUH pidana ya, Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Ini terkait dengan penistaan agama atau penodaan agama. Ya, bahwa saudara Subair ini ya sudah diduga ya menyampaikan
materi yang bersifat provokatif, ya, mengandung penghasutan, ya, terhadap 3 sahabat Nabi, termasuk juga di sini adalah istri dari Rasulullah SAW. Nah, atas dasar itulah kami kemudian membuat pelaporan kepada yang bersangkutan, ya, di Polda Metro Jaya pada beberapa minggu yang lalu. Intinya bahwa tindakan-tindakan semacam ini jangan sampai kemudian dibiarkan di negara ini. Kita tahu bahwa Indonesia ini kan negara yang berasaskan Pancasila, dan di sini sangat menghargai, ya, nilai-nilai agama, sehingga siapapun dia, ya, dari komunitas manapun, ya, yang itu apabila menyampaikan hal-hal yang itu sifatnya menodai atau menghasut, ya, agama tertentu, ya, khususnya Islam di sini, ya, dalam hal ini sahabat Nabi, maka perlu ditindak, ya. Karena itu kami mendorong kepada Polda, ya, dalam hari ini penyidik, untuk bagaimana segera menuntaskan, ya, atau mengusut tuntas kasus ini. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Isa. Selanjutnya mungkin bisa menambahkan Pak Ihsan Weno. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim hukum tetap siap untuk kemudian mengawal kasus ini sampai tuntas, ya. Kemudian kita himbau kepada masyarakat dalam hal ini kaum muslimin agar kemudian tidak gampang terprovokasi terhadap kasus-kasus dan masa-masa seperti ini. Kita harap semua tetap menjaga, ya, dan mengawal kasus ini sampai tuntas. Mungkin sementara. Terima kasih. Ya. Terima kasih uraian dari kuasa hukum Muhammad Daud tentang pelaporan penodaan agama yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya mohon Pak Ustadz Aminuddin, ya, Amin Buhairi dari Bandung, yang juga ikut mensupport hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sebagai masyarakat, sebagai warga Muslim, ini sangat menyesali jika di negara yang mayoritas adalah penduduk Muslim ini masih ada orang-orang yang memang bersifat anarkis dan bersifat memecah belah bangsa, dan juga memberikan narasi-narasi yang penuh kebencian, ujaran kebencian. Nah, inilah padahal mengenai agama ini sudah diatur di Undang-Undang Pasal 29 bahwa setiap warga negara berhak memeluk agama dengan percaya masing-masing. Di kami orang Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan tentunya Ali bin Abi Thalib dan juga istri Nabi itu sangat dimuliakan, sangat kami muliakan, dan sudah dijamin masuk surga. Tetapi jika ada yang melaknat, mencela, apalagi sampai melaknat, itu sangat melukai keyakinan dari agama kami. Karena itu kami meminta kepada aparat untuk terus menindaklanjuti laporan yang dibuat oleh saudara Muhammad Daud, agar apa? Agar menjadi efek jerah kepada ada oknum-oknum masyarakat yang memang ingin menyebar kebencian di dalam tantangan masyarakat Indonesia yang memang sangat religius ini. Saya rasa masyarakat sudah setuju bahwa di dalam kehidupan yang berbangsa bernegara yang Pancasila ini, kita sama-sama saling menjaga. Jangan sampai satu dan yang lainnya saling melaknat, saling menebar kebencian. Dan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara kita. Dan kami berharap sekali lagi pada pihak kepolisian untuk concern, perhatikan agar apa? Agar tidak terjadi penghakiman sendiri oleh masyarakat terhadap oknum-oknum yang ingin memecah belah kerukunan hidup bangsa Indonesia. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pemirsa dan media yang saya hormati, kami semua sudah sampaikan, intinya adalah bahwa sebetulnya umat Islam itu marah, yang marah besar pasti atas
orang yang dimuliakannya, yaitu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan istri Rasulullah SAW yang juga dicintai oleh Rasulullah SAW dihina habis gitu kan oleh orang ini yang namanya Subair Haidar. Ya, saya kira ini kadang merupakan karakter orang Syiah biasanya yang begini. Ya, tapi ini akan menjadi nanti perhatian kita dan penyelidikan selanjutnya tentang kemungkinan itu. Intinya adalah daripada umat Islam, kalau tidak salah Jawa Barat juga sudah 40 berapa ormas ya Islam yang melaporkan ke Polda Jabar. Tapi fokuslah kepada apa yang dilaporkan di Polda Metro Jaya ini. Nah, intinya harapannya daripada umat marah, lebih baik pihak aparat penegak hukum menindaklanjuti pelanggaran hukum yang sudah sangat jelas dan menyakiti hati umat Islam ini dengan cara langkah-langkah hukum, sanksi-sanksi hukum dapat ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Mantap. Saya kira ini harapan kita semua dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Muhammad Daud dan para kuasa hukum ini selalu dalam berkah Allah Subhanahu wa taala, karena tujuannya tidak lain adalah dalam rangka ibadah, membela kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah berkahi dan memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basirin mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.